Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta di acara Dojo Box Webinar Automation Testing with Robot. Terima kasih atas antusias semua peserta yang berkenan hadir di webinar pada hari ini. Pertama-tama, sebelum kita melanjutkan ke acara kita pada pagi hari ini, kayaknya kurang afdol nih kalau kita belum kenalan dulu nih. Perkenalkan, aku Bella Cita. Selama beberapa jam ke depan, aku akan menemani kalian untuk memandu acara webinar pada hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Aku pengen kalian kasih reaction dulu nih di Zoom mungkin. Boleh nih teman-teman kasih reaksinya. Kira-kira kabarnya hari ini kayak apa nih? Apakah kalian senang, antusias dengan webinar hari ini? Atau malah galau nih? Karena mungkin, galau kenapa ya? Tapi kalian nggak boleh galau karena hari ini kita bakal bagi-bagi ilmu yang bakal bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke? Sebelum kita mulai, mungkin boleh tahu nih teman-teman asalnya dari mana aja. Oh ya, buat teman-teman yang belum masuk ke Telegram, grup Telegram Dojo Box Indonesia, dimohon untuk masuk ke grup Telegram Dojo Box Indonesia terlebih dahulu karena Q&A kita bakal akan diadain di grup Telegram Dojo Box Indonesia. Jadi teman-teman yang belum masuk silahkan masuk ke grup Telegram Dojo Box Indonesia agar teman-teman bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber kita gitu. Oke. Buat teman-teman yang tidak berhalangan dengan sinyal dan bisa untuk on cam, mohon untuk mengaktifkan kameranya dan teman-teman juga bisa dapat virtual background melalui https://bit.ly background Dojo Box. Oke, jadi kita tungguin teman-teman biar pada on cam bareng-bareng nih ya kan, biar kelihatan nih mukanya satu sama lain, biar enak kan kalau kita ketemu di luar mungkin jadi tahu nih, oh itu temen yang aku lihat di webinar Dojo Box nih, bisa kenalan lagi dan bisa dapat relasi baru gitu ya teman-teman. Sekali lagi aku juga ingetin ya untuk masuk ke grup Dojo Box Indonesia, linknya udah ada di chat, jadi buat teman-teman bisa langsung masuk melalui link, biar kita semua bisa saling interaksi melalui grup Telegram Dojo Box Indonesia. Itu ya teman-teman. Oke, mungkin aku mau tes suaranya kali ya. Teman-teman apa kabar ini ya? Boleh on mic sebentar loh ini kalau ditanya apa kabar. Baik, Mbak. Oke, baik. Ini dari mana? Baik, asalnya dari mana aja ya? Ada yang dari luar Jawa nggak ya ini ya? Ada Mbak dari Sumbawa. Dari Sumbawa, wah dulu juga ya. Ini karena online jadi bisa ikut banyak webinar ya, walaupun di luar Jawa, walaupun dimanapun kalian berada, jadi gampang nih kalau mau cari ilmu karena tinggal buka Zoom, kita dapat ilmu yang bermanfaat, salah satunya melalui webinar kita kali ini. Nah, mungkin sebelum aku mulai, aku mau jelasin sedikit nih tentang acara hari ini. Dojo Box Webinar itu apa sih? Apa yang akan kalian ikutin pada hari ini? Jadi webinar dari Dojo Box ini tentunya webinar yang memberikan ilmu-ilmu tentang quality assurance kepada para audiens yang ingin mempelajari lebih jauh tentang QA. Nah, hari ini merupakan webinar kita yang akan membahas mengenai topik Automation Testing with Robot Framework with Kak Finaldi Aditya. Oke, jadi kalian pokoknya harus banget tonton, ikutin webinar ini sampai akhir karena kita juga bakal bagi-bagi hadiah menarik buat juga. Nah, terus kita mau ngapain aja sih ini hari ini? Opening speech dari CEO Dojo Box, pengenalan dari Dojo Box, kita juga ada ice breaking, masuk ke materi narasumber dan foto bersama juga. Nah, buat ice breaking ini aku kasih spoiler buat teman-teman ya untuk bisa mulai buka Instagramnya @dojobox.id karena semua jawaban dari quiz ice breaking akan ada di Instagram kita dan jangan lupa untuk follow karena itu menjadi salah satu persyaratan teman-teman yang ikut kuis untuk mendapatkan hadiahnya. Kita juga mau ngingetin nih juga buat teman-teman, buat yang belum masuk bisa masuk ke grup Telegram Dojo Box. Oke, pastinya nggak sabar dong untuk ikut dalam rangkaian webinar ini. Untuk itu kita langsung mulai aja dengan opening speech dari CEO Dojo Box yaitu Mas Indra. Waktu dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam semangat buat semua Dojobers yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya adalah CEO dan founders dari Dojobox. Di sini ingin welcoming ya teman-teman, mengucapkan selamat datang kepada semua teman-teman Dojobers yang pada hari Sabtu ini weekend bukannya malah main, bukannya malah rebahan atau mungkin bisa juga sambil rebahan ya, tapi malah instead mau meluangkan waktu ya untuk belajar. Nah, kita akan belajar tentang apa? Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang robot framework. Kita akan belajar tentang QA automation. Kenapa sih QA automation ini penting? Bahkan kenapa sih QA itu penting? Karena mungkin ini yang selalu kita sampaikan ke teman-teman, karena industri saat ini itu industri yang sangat didrive oleh teknologi. Jadi mau lininya apa aja, bukan cuma perusahaan digital atau perusahaan teknologi, tapi mau itu perusahaan non digital pun itu pada akhirnya akan menjadi perusahaan yang mau nggak mau akan berubah ya menjadi perusahaan digital. Nah, perusahaan digital itu membutuhkan tenaga digital yang emang dia mau nggak mau bisa membuat produk digital yang bagus, produk digital yang powerful, yang disukai oleh market, disukai oleh khalayak ramai. Dan ketika kita ngomongin produk digital yang bagus, kita perlu suatu fungsi yang luar biasa penting, yaitu suatu fungsi quality assurance. Kita udah belajar banyak nih dari beberapa pembicara hebat kita sebelumnya tentang mindset QA dan lain-lain. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar lebih deep lagi, yaitu tentang quality assurance yang menggunakan automation. Seperti itu. Jadi semoga dengan memahami pentingnya kita untuk mempelajari QA dan betapa luar biasa potensi untuk berkarir di digital, terutama sebagai seorang QA, dalam hal ini adalah QA engineer. Saya berharap teman-teman di sini bisa memulai perjalanannya untuk menjadi seorang QA engineer yang oke, yang dibutuhkan oleh market, yang dibutuhkan oleh industri, yang kelak bisa membantu membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia, perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia ini untuk bisa memberikan produk-produk digital yang berkualitas gitu. Mungkin itu dari saya. Saya ucapkan selamat datang. I welcome you all, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan pembicara Mas Fenaldi yang sudah bersedia meluangkan waktu dan juga ilmunya nanti kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan bisa menikmati acara ini sebaik mungkin. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra atas sambutannya. Setelah kita mendengar sambutan dari Mas Indra as CEO Dojobox, mungkin teman-teman masih ada yang bingung nih tentang Dojobox itu sendiri. Untuk itu, dalam rangkaian acara selanjutnya, mari kita melihat video company profile dan penjelasan lebih lanjut mengenai Dojobox. Yuk langsung aja kita putar videonya dulu nih. Halo semua, perkenalkan kami dari Dojobox. Ada yang tahu nggak sih apa itu quality assurance? Jadi apa nih Mbak Ingrid? Oke, jadi dalam mengembangkan sebuah proyek aplikasi oleh tim software developer, sebelum masuk pada tahap perilisan, aplikasi tersebut harus melalui fase pengujian yang dilakukan oleh seorang QA engineer. Jadi quality assurance ataupun QA merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibuat oleh perusahaan dapat bekerja dengan baik. Penting nggak sih quality assurance itu?
memastikan dan menjamin mutu sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Apalagi sekarang ini banyak banget startup baru di Indonesia dan tentunya membutuhkan tenaga seorang QA engineer. Tapi dalam faktanya, profesi QA ataupun quality assurance ini masih sangat jarang ya, dan masih banyak juga yang belum tahu apa sih quality assurance itu. Tapi tenang teman-teman, kami Dojo Box Indonesia akan memberikan teman-teman kelas bootcamp khusus QA. Nah, pasti banyak kan yang belum tahu mengenai kelas bootcamp di Dojo Box ini. Jadi, apa sih kelas bootcamp Dojo Box itu, Kak Enrico? Kelas bootcamp Dojo Box ini khusus untuk kamu yang mau belajar quality assurance. Nah, selain itu, Dojo Box akan menghubungkan dan menyalurkan para peserta bootcamp ke beberapa perusahaan yang membutuhkan quality assurance engineer. Kami juga bekerjasama dengan salah satu merek mantap yaitu Highland. Untuk pembelajarannya sendiri, kita menggunakan platform Zoom dan juga Google Classroom untuk membuat tugas. Seluruh materi akan bisa diakses di Google Classroom selama minggu ini. Selama bootcamp berjalan, saya akan belajar pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis setiap jam 6:30 malam hingga 9:30 malam. Nah, selain belajar di bootcamp, keuntungan untuk mengikuti bootcamp di Dojo Box adalah kalian bisa konsultasi pekerjaan ataupun insurance atau lainnya kepada para mentor expert kami. Kelas bootcamp Dojo Box akan terbagi menjadi 7, yakni sprint 1 sampai dengan 7 dengan durasi pelatihan selama 2 bulan. Pada sprint pertama, kamu akan mempelajari testing fundamentals, yakni tes skenario dan test case, lalu QA reporting, kemudian software development life cycle, dan software testing life cycle. Testing type seperti black, white, and gray box testing, serta test management tools dan introduction to Guardskin. Pada sprint kedua, kamu akan mempelajari API testing dan database, yakni API manual test menggunakan Postman, lalu API automation test menggunakan Postman, dan API automation test reporting menggunakan Newman, serta basic dari SQL script. Pada sprint ketiga, kamu akan mempelajari automation testing for web, yaitu Introduction to Robot Framework, lalu Introduction to Web UI Automation, dan Hands-on Web UI Automation menggunakan Robot Framework. Pada sprint keempat, kamu akan mempelajari automation testing for mobile, yaitu Introduction to Mobile Testing dan Hands-on Mobile UI Automation menggunakan Robot Framework. Selanjutnya, di sprint kelima, kamu akan mempelajari performance testing, yaitu Introduction to Performance Testing, seperti contohnya load, stress, dan lainnya. Kemudian, Introduction to Gmeter dan Hands-on Performance Testing menggunakan Gmeter. Untuk sprint ke-6, nantinya kamu akan melakukan final project presentation yang dilakukan secara one-on-one bersama dengan mentor quality assurance expert. Dan untuk sprint ke-7, kamu akan melakukan career preparation, yakni membangun portofolio yang baik sebagai seorang QA, kemudian melakukan persiapan dan simulasi wawancara. Nah, untuk kalian yang sangat tertarik untuk belajar bootcamp Dojo Box ini, saya sangat untuk segera daftar karena pada bulan ini Dojo Box mengadakan diskon sampai dengan 50% dengan slot terbatas dan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Jadi segera daftar ya. Nah, buat teman-teman yang mau join bootcamp di Dojo Box, gak usah khawatir ya, karena Dojo Box akan menyediakan tutor-tutor yang sudah expert di bidang QA dan teman-teman bisa melakukan bimbingan secara langsung dengan mereka. Tidak berhenti sampai di sana, Dojo Box juga memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyelesaikan real case secara langsung bersama para tutor yang dimiliki oleh Dojo Box. Singkat mengenai Dojo Box, sebuah bootcamp QA yang menyediakan pembelajaran intensif selama 3 bulan buat kalian yang ingin belajar dan terjun di dunia quality assurance.
Dari manual sampai automation, kalian bakal diajarin dengan para ahli di bidangnya. Pokoknya lengkap banget nih. Nah, selain itu, Dojo Box juga punya promo menarik nih buat jadi alasan kalian kenapa sih harus memilih Dojo Box. Langsung aja kami persilahkan tim Dojo Box untuk menayangkan presentasinya. Oke, halo, selamat pagi Quality Assurance Engineer di masa depan. Nah, perkenalkan, nama saya Genan Yamyaraja dari Dojo Box Indonesia. Nah, menariknya di Dojo Box saya akan memanggil Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Kakak, Teteh dengan sebutan Dojobers. Nah, baiklah rekan-rekan Dojobers, kita akan mulai perjalanan QA kalian dari sekarang. Nah, kita Dojo Box di sini punya program yang namanya ISA, Income Sharing Agreement. Nah, apa itu ISA? Di sini ISA merupakan program untuk mendukung karir calon peserta. Di sini kita Dojo Box Indonesia menawarkan skema perjanjian bagi hasil yang disebut Income Sharing Agreement, di mana yang memungkinkan calon peserta untuk belajar terlebih dahulu tanpa harus memikirkan biaya di depan. Jadi teman-teman Dojobers hanya perlu fokus pada pembelajaran. Untuk pembayarannya itu bisa nanti disesuaikan ketika teman-teman sudah bekerja. Nah, kenapa harus ISA? Di sini ISA itu fokus terhadap pembelajaran, bukan pembayaran. Yang kedua itu mendukung para peserta untuk meningkatkan karirnya di bidang quality assurance. Yang ketiga membantu mimpi dari para peserta untuk menjadi seorang QA melalui hiring partner kami. Jadi teman-teman di sini fokus saja belajar tadi dengan dari company profil kita sudah sampaikan di sini kurikulumnya sprint 1 sampai 7 selama 2 bulan akan dibimbing langsung sama mentor-mentor kita. Jadi teman-teman langsung saja fokus untuk belajar, fokus untuk mendedikasikan dirinya dalam bootcamp QA di Dojo Box. Nah, di sini ada beberapa keuntungan lebih lanjutnya. Di sini DP dapat dicicil selama kursus berlangsung ya. Jadi teman-teman untuk DP-nya sendiri itu bisa teman-teman cicil. Jadi nggak usah langsung brok semuanya teman-teman bayar. Tenang aja, kita support kok. Yang kita fokuskan di sini pembelajarannya aja. Yang kedua, peserta hanya perlu membayar down payment saja jika dalam 2 tahun dari kelulusan Dojo Box Academy belum mendapatkan pekerjaan. Tuh, di sini juga kita ada beberapa istilahnya keuntungan lebih. Di mana teman-teman jika selama 2 tahun setelah 2 bulan mengikuti bootcamp kami belum mendapatkan pekerjaan, nah teman-teman di sini, teman-teman Dojobers di sini hanya perlu membayar down payment-nya saja. Yang ketiga, sisa dari biaya pendidikan Dojo Box dapat dicicil setelah mendapatkan pekerjaan sebagai QA. Nah, setelah mendapat pekerjaan juga itu nggak langsung cash semuanya teman-teman bayar, tapi teman-teman bisa cicil juga. Nah, di sini benar-benar kita mensupport teman-teman untuk istilahnya berprofesi sebagai QA ya. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang akan saya sampaikan. Ada 8 kriteria, tapi jika teman-teman 6 kriteria tersebut termasuk di kriteria ini, selamat ya. Teman-teman bisa ikut program kita karena di sini kita juga ingin melihat kriteria ataupun keinginan teman-teman itu seperti apa. Yang pertama yaitu sedang berkuliah di semester akhir dan atau sedang bekerja atau sudah lulus fresh graduate ya istilahnya. Yang kedua itu berusia 18 sampai 25 tahun. Saya 18 sampai 25 tahun berarti dua-duanya checklist ya. Yang ketiga, passionate di QA, memiliki passion di QA ya, di quality assurance. Berarti misalnya sudah 3 poin itu sudah terpenuhi 3 kriterianya. Yang keempat itu mau belajar, karena kita juga istilahnya fokus ke pembelajaran bukan biaya-biaya. Jadi dari Dojo Box juga ingin kepada rekan-rekan yang ingin mengikuti bootcamp ini fokus pada pembelajaran. Nah, yang kelima mau memperdalam ilmu sebagai QA dan mau bekerja sebagai QA. Nah, jadi di sini 6 poin ini jika teman-teman ada keinginan itu sudah istilahnya bisa ikuti program kami di ISA. Nah, yang ketujuh ini mungkin teman-teman istilahnya mau ada perpindahan karir dari pekerjaan lain menjadi QA engineer. Nah, itu istilahnya bisa dipertimbangkan gitu teman-teman. Yang terakhir itu pantang menyerah terhadap kondisi apapun, rintangan dan hambatan. Jadi harus tahan banting ya, karena pembelajaran QA ini lumayan istilahnya harus ada pembelajaran lebih penuh, dan juga teman-teman di sini lumayan menjanjikan karena tadi sudah disampaikan QA ini jejak karirnya lumayan panjang karena ada startup baru-baru di Indonesia sangat banyak seperti itu. Nah,
persyaratannya apa sih? Kan ini kriteria untuk diri sendiri. Nah, persyaratan dari Dojoboknya sendiri seperti apa? Di sini jurusan IT dan SI diutamakan. Jadi kita melihat jurusan kalian dari mana, tapi tidak menutup kemungkinan untuk jurusan-jurusan lain ya. Ya, yang kedua ini sudah semester akhir atau lulus dari S1 ya. Yang ketiga, tidak memiliki rekam kejahatan di bidang apapun. Yang keempat, mempunyai akun bank yang berlaku di Indonesia dan memiliki laptop minimal 8 GB RAM dan CPU-nya i3 yang generasi terbaru. Nah, di sini teman-teman bisa screenshot biar bagaimana rekan-rekan Dojober tahu ataupun misalnya ingin mengikuti, boleh di screenshot di sini karena di sini harus ada mengisi form ya. Linknya HTTPS dan sebagainya di situ tertulis. Nah, dan juga sampaikan CV terupdate. Yang ketiga ijazah terakhir dan transkrip terupdate dan terakhir KTP ya. Jadi teman-teman boleh screenshot dulu, saya kasih waktu. Nah, oke, sudah di screenshot. Nah, jadi teman-teman setelah istilah webinar ini boleh kunjungi link tersebut seperti itu. Nah, next. Oke, tadi pemaparan seputar ISA ya. Jadi teman-teman sudah tahu, jadi dari ISA ini kita istilah bisa belajar terlebih dahulu dan nanti pembayaran bisa ketika teman-teman sudah bekerja. Di sini kita juga ada Dojobok promo spesial webinar, di mana promo ini berlaku ke semua payment yang Dojobok miliki. Kita ada 3, ada dari cash, ada baik dari EduFund, ada dari ISA ini. Jadi teman-teman ketika membeli voucher sebesar 1 juta akan mendapatkan voucher senilai Rp7.500.000. Jadi teman-teman untung Rp6.500.000. Nah, untuk pembelian vouchernya silakan teman-teman lihat di sini link berikut. Boleh di screenshot terlebih dahulu, takutnya nanti istilahnya terlewat karena promonya ini hanya sampai dengan besok. Jadi teman-teman, jadi boleh di screenshot terlebih dahulu. Nanti teman-teman isi linknya, isi beberapa pertanyaan-pertanyaannya, baru boleh istilahnya claim ya, claim vouchernya. Nanti ada pembayaran dan sebagainya. Seperti itu. Ini sangat promo spesial. Teman-teman mau bayar cash, mau bayar ISA, mau bayar dari EduFund, itu teman-teman bisa diklaim ini semuanya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, di sini teman-teman jangan ragu ya, teman-teman Dojober jangan ragu. Kalau ada pertanyaan boleh di sini ada kontak person kami dari Dojobok, boleh di screenshot juga yang ini. Boleh ditanyakan di komunitas kita di Telegram ataupun teman-teman boleh lihat di grupnya ada nama saya Genandi Amiharja. Nah, teman-teman di sana boleh langsung chat personal kepada saya bagaimana mau mengikuti promo ini ataupun bagaimana mau ikut kelas ini ataupun bertanya-tanya tentang Dojobok, itu boleh banget. Oke teman-teman, jangan ragu. Sampai jumpa di kelas ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Genandi atas presentasinya mengenai ISA. Nah, itu dia Dojobers penawaran menarik kita untuk program ISA, syarat-syarat mudah, fokus pada pembelajaran bukan pada pembayaran. Yang mau tanya-tanya lebih lanjut, kalian bisa tanyain di link Telegram yang akan di-share di kolom chat, dan juga bisa tanya-tanya di Instagram @dojobers.id lewat DM, ataupun kalian bisa langsung chat ke Kak Enrico yang ada di Telegram, maupun kalian bisa lihat di kolom chat dan kalian bisa langsung screenshot aja. Oke, jadi kalian nggak sebatas berhenti di ini aja ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, kayaknya kita perlu ice breaking dulu nih biar teman-teman jadi fresh atau yang udah fresh makin fresh lagi. Mungkin baru aja bangun tidur nih, masih belum terlalu memahami segala sesuatu yang terjadi gitu kan ya. Jadi teman-teman bisa langsung untuk buka Kahoot-nya di website atau Google. Lalu kalian masukkan kode untuk ikut main bareng dan mendapatkan ya campingnya 856639. Buat teman-teman langsung masuk dan tulis namanya, karena dari kuis ini kita nanti bakal bagi-bagi hadiah OVO nih. Jadi kalian yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar, kalian bisa langsung klaim hadiahnya ke Kak Nabila. Oke, langsung masuk ya. Nih udah ada Momo, Rival, Daniro. Wah, banyak nih, makin banyak. Ayo yang lain.
bisa langsung masuk semuanya dengan kode PIN 856639. Buka Kahoot-nya di www.kahoot.it atau bisa yang punya aplikasinya ke Kahoot. PIN-nya 856639. Ya udah mulai rame nih. Ada Juki, ada siapa lagi? Naufal Marzuk, oke. JH aja nih. Oke, udah mulai banyak nih. Kita tunggu ya. Kita tunggu 3 menit lagi mungkin buat teman-teman langsung masuk biar kalian punya kesempatan untuk menangin hadiah Oppo yang kalian bisa dapetin dari kuis ini. Aku juga udah bilang kan tadi, syaratnya salah satunya kalian juga harus follow Instagram dojobox.id karena di Instagram dojobox.id itu semua kunci jawabannya kayaknya ada di sana semua. Jadi buat teman-teman yang udah kepoin dan udah follow pasti harusnya bisa menang ya. Kita pilih satu pemenang aja dari semua dari kuis ini, oke? Oke, udah 42 nih, masih banyak yang belum gabung. Kodenya 856639. Yang belum gabung bisa langsung gabung. Oke. Mulai tambah banyak nih. Oh ya teman-teman yang belum follow dojobox.id jangan lupa di follow dulu karena kalau kalian menang tapi belum follow dojobox.id sama aja hadiahnya akan percuma karena tidak bisa diklaim ya hadiahnya. Jadi persyaratan utamanya yaitu follow dojobox.id. Oke teman-teman, kita tunggu lagi ya, mungkin 2 menit lagi kali ya kita tunggu. Oke, udah mulai 52 orang nih. Oke, teman-teman dojobers yang belum masuk nih, boleh masuk ayo. Ada 102 orang nih, sama saya tapi nggak bisa ikut main. Buat teman-teman panitia boleh loh ikut main, tapi kalau menang nanti nggak bisa diklaim hadiah. Jadi nggak usah. Oke, panitia nyimak aja. Karena pasti kalau panitia menang, teman-teman. Biar pesertanya aja. Oke, teman-teman masih ada yang mau join lagi, ayo buru-buru. Karena kita waktunya juga terbatas, kita tungguin. Kita tungguin terus. Oke, masih ada yang baru masuk juga nih kayaknya. Buat teman-teman yang baru aja masuk bisa langsung buka Kahoot-nya karena kita akan ngelakuin ice breaking yang nanti salah satu dari kalian akan terpilih sebagai pemenangnya dan syaratnya itu wajib follow dojobox.id dulu untuk klaim hadiahnya juga. Jadi kalian buka Kahoot di website atau Google, terus kalian masukin game PIN-nya 856639. Kita hitung dari 10. Ini kita tutup, kita mulai ya. 10 9, ayo cepet-cepet masuk yuk. 8 7 6 5 4 3, yang masuk yuk, udah habis. 2 1, kita mulai game. Oke, ice breaking dojobox webinar 5. Pertanyaan pertama, apa username Instagram dojobox? @dojobox atau @dojobox.idn atau @dojobox.id atau dojobox Indonesia. Yo, masa nggak tahu dari tadi aku sebutin nih Instagramnya. Kalau nggak tahu, aduh, ya ini ya, aduh, aku udah sebutin kan berapa kali. Masih ada yang salah, astaga. Oke, ya, makanya kalian harus follow nih di @dojobox.id. Oke, teman-teman. Mega memimpin nih, Kak Mega memimpin. Langsung kita lanjutin. Berapa kali dojobox webinar diselenggarakan? Di depan udah disebutin nih berapa kalinya, karena ini baru aku sebutin juga nih videonya ya. Harus wajib bener nih ya teman-teman. Ada 3 kali kah, 4 kali kah, 5 kali atau 6 kali? Oke, dijawab 5 kali. Ada 31 yang benar. Masih banyak yang salah, nggak apa-apa.
Sekarang udah ganti pemimpinnya, yaitu Kak Juki. Next question. Berikut yang merupakan cara kerja automation. Aduh, testing adalah tuh, mana nih? Dilakukan manual, dilakukan tanpa tools, kemudiannya manual, atau dilakukan dengan tools. Tadi udah dijelasin singkat juga ya, sepertinya ya. Atau ini sebagai dasar model. Oke, jawabannya. Oke, ada 52 yang benar nih. Masih ada 4 yang salah, tapi tenang aja, pasti setelah ngikutin webinar ini, pasti kalian langsung tahu apa itu automation testing. Next, skill utama yang dibutuhkan QA engineer, kecuali pemahaman soal produk, komunikasi, coding, atau berpendidikan tinggi. Duh, apa ya ini ya? Tadi juga udah disebutin kali ya sama Kak Jenani juga nih. Kita lihat. Oke, 36 yang benar. Masih banyak yang benar ya, masih ada yang salah juga. Kak Adel memimpin sekarang ya. Kita lihat lagi, kita masih ada banyak soal ya. Bug testing adalah pemeriksaan aplikasi web untuk menemukan bug berpotensi muncul sebelum ditayangkan. True or false? Apa nih? Mungkin yang udah tahu banyak nih kayaknya pasti langsung bisa menang ya. Kalau yang panteng ini Instagramnya Dojobox pasti tahu nih, pastilah. Pertanyaannya semuanya ada pada Instagramnya Dojobox. Ya, ada 53 orang yang benar. Kita lihat siapa masih Kak Adel yang memimpin. Next question-nya, yang memastikan proses dan prosedur yang telah disetujui dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang bersangkutan adalah proses analisis, quality audit, quality management, control tools. Tes breakingnya bener-bener ini ya, mikir ya ternyata guys. Gak apa-apa guys, ini tuh namanya biar fresh, tambah fresh ini. Ya, jawab 45, 49, 50. Oke. Kita lihat berapa yang benar. Yang benar baru 19, harus banyak yang salah. Ini bakal sini kalian pasti tahu semuanya. Dengan Kak kenal lagi yang bakal kasih tahu. Next, marketing automation idealnya dilakukan ketika konsumen masih sedikit. True or false? Oke, jawabannya false. Oke, ada 39 yang benar. Yang memimpin sekarang ada Kak Anggi dengan 5.780 poin. Next question, contoh penggunaan marketing automation kecuali welcome email blast, email reminder, atau feedback. Yang mana aja nih? Oke. Teman-teman yang udah mantengin dojobox.id pasti tahu jawabannya. Karena di sana kita ngepost banyak banget tentang quality assurance. Jadi buat teman-teman pantengin terus Instagramnya follow juga. Oke. Yang memimpin sekarang Kak Wisnu M. 6.189. 2 pertanyaan terakhir. Program Dojobox untuk mendukung karir di bidang quality assurance adalah ASA, ASI, ISI, ISA. Aduh, yang mana itu? Tadi udah disebutin lagi ya. Dari Kak Genandi udah menyebutkan berkali-kali tentang program ini. Aku juga nyebutin. Buat teman-teman yang ngedengerin dari tadi pasti tahu ini ya. Jangan sampai salah. Oke, banyak yang benar. Bisa ya, program bisa ya, teman-teman. Last question. Penentuan pemenang. Total diskon yang didapatkan peserta untuk pembayaran cash program bisa adalah 5 juta, 3 juta, 4 juta, 2 juta. Berapa juta ya? Tadi udah jelasin kali ya. Teman-teman yang udah mendengarkan pasti tahu ini. Oke, jawabannya 5 juta. Oke. Pemenangnya adalah dengan 7.299 Kak Rival. Oke, dan pemenang kedua Kak Adel. Pemenang pertamanya dengan 7.351 Kak Rizwi. Oke. Jadi buat Kak Rizwi, karena kita ada satu pemenang aja, Kak Rizwi berhak mendapatkan sejumlah
dana OVO yang dapat diklaim melalui Kak Nabila ya. Buat bisa langsung chat ke grup Dojo Box Indonesia namanya Kak Nabila, atau langsung bisa chat di langsung bisa bilang di Telegram sih ya, karena kita off comment juga. Jadi bisa langsung diklaim ya Kak, ke Kak Nabila Dojo Box. Sesi yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi nih, karena kita udah ice breaking, udah mulai lancar nih, mungkin pemikirannya mungkin bisa tambah fresh sekarang karena udah ice breaking. Sekarang kita memasuki sesi materi dari narasumber kita. Materi yang kita bahas adalah mengenai automation testing with robot framework, yang pastinya nanti akan berguna banget buat teman-teman mendalami dunia quality assurance sendiri. Buat teman-teman yang tadi masih bingung menjawabnya tentang quality assurance atau automation testing, nih, materi ini bakal ngebantu kalian tahu apa sih tentang automation testing with robot framework. Tuh, materi ini akan dibawakan oleh Kak Finaldi Aditya yang merupakan QA Engineer Lead dari kitabisa.com. Kak Finaldi merupakan lulusan sarjana ilmu komputer dengan jurusan Informatics Engineering di National University. Sebelum menjadi QA Engineer Lead di kitabisa.com, beliau juga memiliki pengalaman sebagai QA Automation Engineer di PT Tata Konsultani Service. Dengan pengalamannya di bidang QA sejak 2017, tentunya Kak Finaldi memiliki banyak profesional skill di bidang QA yang dapat dibagikan ke kita semua ini. Wah, jadi makin gak sabar kan ya, apa sih ilmu yang bakal kita dapat dari Kak Finaldi dengan segudang profesional skillnya dan juga pengalamannya di bidang QA Assurance. Kita sapa dulu nih sebelumnya. Halo Kak Finaldi. Halo Kak. Alhamdulillah baik. Ya, sekarang posisi lagi di mana nih Kak? Lagi di rumah sih. Oh, untuk kerja lagi WFH atau WFO nih? Kalau kerja masih WFH sampai sekarang. Wah, berarti masih di rumah terus ya ini, sama kayak aku juga di rumah terus. Tapi tetap semangat walaupun kerja di rumah maupun kuliah di rumah. Oke, karena udah gak sabar banget nih mendengarkan materi dari Kak Finaldi, kita langsung aja kepada Kak Finaldi, waktu dan tempat Kak. Silakan. Baik, terima kasih Kak Bella dan teman-teman Dojo Box dan juga teman-teman Dojobers yang udah meluangin waktunya di weekend ini buat belajar mengenai QA, lebih khususnya di automation testing gitu. Selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Bella related background saya yang memang saat ini sebagai QA lead di kitabisa.com ya, yang secara job desk mungkin ya lebih ke maintenance infrastruktur sistem untuk QA-nya, automation testing dan sebagainya. Lalu ya beberapa memang project-project yang kita kerjakan itu lebih ke R&D untuk QA automation prosesnya gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke materi aja mungkin ya. Jadi pada kesempatan ini atau di webinar kali ini kita akan bahas tentang automation testing with robot framework. Oke, jadi mungkin untuk refresh related QA-nya itu sendiri, karena kan automation testing dengan quality assurance itu kaitannya sangat erat gitu. Jadi mungkin kita sedikit refresh dulu ya, mungkin sebenarnya di event-event sebelumnya sudah dijelaskan gitu apa itu QA dan sebagainya, how to test dan sebagainya mungkin sudah sempat dibicarakan. Jadi mungkin kalau dari saya hanya refresh mungkin secara garis besar gitu, quality assurance itu seperti apa sih gitu. Oke, jadi quality assurance sendiri itu utamanya adalah kita melakukan pengujian pada suatu produk atau aplikasi apakah produk tersebut sudah memenuhi standar kriteria atau belum gitu kan. Jadi kita sebagai garda depan dari produk tersebut untuk atau sebelum dirilis kepada market gitu atau konsumen gitu kan. Nah, fungsi QA sendiri ya tentu kita nggak cuma ngetes gitu kan, maksudnya kita nggak bisa make sure 100% bahwa produk yang kita tes itu free bug atau 100% nggak ada bug gitu. Kita hanya mengeliminasi bug-bug yang kemungkinan akan terjadi di production atau mungkin di setelah kita kirim atau mungkin setelah kita publikasikan ke konsumen gitu. Jadi
Jadi kita mengeliminasi atau mempreventif adanya bug-bug yang akan muncul setelah kita rilis atau setelah kita publikasikan produk kita ke market. Oke, mungkin bisa di Oke, jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa QA itu kita sebagai garda terdepan dari pengetesan aplikasi, baik itu web, mobile, ataupun dan sebagainya. Kita melakukan atau verifikasi bahwa produk tersebut sudah memenuhi standar gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan testing. Ya, testing itu kan ada runtutan prosesnya, mulai dari kita bikin test cases, lalu kita melakukan pengujian itu sendiri di platformnya, apakah di web atau di mobile gitu. Nah, ketika kita melakukan proses tersebut, pasti kita misalkan kita ingin company atau mungkin kita lagi bikin project related login gitu, sebuah login kita berarti kan ketika test case sudah dibuat lalu kita mengeksekusi skenario untuk login tersebut, berarti kan kita mesti ya kita buka aplikasi, lalu kita input username, lalu kita input password, lalu kita klik untuk login button gitu. Nah, itu ekspektasinya apa dari sebuah skenario login? Berarti kan ekspektasinya adalah kita bakal redirect atau mungkin kita ke navigated ke next screen berikutnya, apakah itu dashboard atau profile page dan sebagainya gitu. Oke, jadi ya itu salah satu contoh dari manual testing. Bayangkan ketika kita punya ratusan test cases gitu. Katakan kita punya satu produk dan mana di produk itu ada ya mungkin 200 test case atau sebagainya. Bayangkan ketika kita harus mengeksekusi itu semua, lalu berapa banyak waktu yang harus dikeluarkan untuk mengetes itu semua. Kita harus di depan laptop atau mungkin kita harus di depan device gitu. Yang melakukan semua eksekusi test cases yang sudah kita buat di test case itu, baik itu login, register mungkin, forgot password, lalu transaksi-transaksi yang lainnya atau skenario related itu gitu. Kita harus melakukan itu semua gitu. Nah, pain point-nya apa? Pain point-nya adalah pertama kita melakukan hal-hal yang berulang gitu. Karena kan kita punya 200 test case misalkan hari ini kita asumsi kalau di QA itu ada istilahnya namanya regression testing gitu. Jadi regression testing itu biasanya kita lakukan setiap akan melakukan rilis atau delivery sebuah produk ke market gitu. Biasanya regression testing itu tergantung sih, tiap perusahaan beda-beda. Ada yang per 2 minggu atau mungkin sesuai ngikuti sprintnya. Katakan Senin besok misalkan sudah rilis gitu, berarti Jumat kita harus sudah selesai atau finish melakukan regression gitu. Nah, regression ini acuannya apa? Acuannya adalah kita melakukan testing dari berapa jumlah banyak test cases yang kita miliki, test cases collection dari sebuah produk itu gitu. Nah, produk sendiri kan nggak cuma satu platform ya, ada web, ada mobile, Android, iOS dan sebagainya gitu. Nah, kita bayangkan kita harus mengeksekusi itu semua dalam waktu yang singkat dan make sure semua itu sudah tereksekusi. Fungsinya kan ya biar kita mengeliminasi adanya bug-bug yang akan timbul di production atau mungkin akan muncul setelah kita rilis ke konsumen gitu. Itu kan pasti bakal impact ke performa ini ya perusahaan gitu, baik dari sisi software development dan sebagainya. Nah, ketika kita harus menyelesaikan itu semua dan dalam waktu yang singkat, ini kan cukup membuat kita mungkin bahasa anak zaman sekarang itu overwhelm gitu, jadi kewalahan gitu kan. Nah, ini sebenarnya suatu rantai beruntutnya seperti ya repetitive work. Kita mulai dari pekerjaan yang berulang-ulang. Maksudnya regression time itu kan kita melakukan secara rutin, baik itu 2 minggu atau mungkin setiap akan rilis dan sebagainya. Lalu kita juga ketika regression punya waktu yang ketat atau time eksekusinya itu terbatas gitu. Ada yang 3 hari, ada 2 hari, ada 1 hari, dan kita harus menyelesaikan itu semua gitu. Dan yang ketiga, besar kemungkinannya ketika kita melakukan hal yang berulang dan sangat rutin dan
dan waktu yang singkat, otomatis kan kita harus target cepat-cepat kelar dan sebagainya gitu, dan itu bisa menjadi kemungkinan human error gitu. Maksudnya human error di sini adalah ketika kita ngetes aplikasi gitu, terakhir misal di tes status related check out page dengan bank transfer misalnya. Nah, ketika kita eksekusi mungkin ada step atau mungkin ada optional function yang kita kelewat, misal kayak alamat atau apanya, mungkin lebih ke situ sih human error-nya. Maksudnya kita lebih ke udah kayak kewalahan sih buat menghandle manual testingnya gitu. Karena saya pun berangkatnya dari manual testing dulu, jadi sempet ngerasain 4 poin ini sih gitu. Dan akhirnya ya ada namanya automation testing gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan automation testing untuk mengcover permasalahan teman-teman QA yang ada di industri gitu. Jadi mungkin bisa di next lagi sih. Oke, jadi pertanyaannya adalah apa itu automation testing gitu. Jadi sebenarnya automation sendiri itu pengertiannya cukup luas ya. Pertama itu ada dua suku kata, automation dan testing gitu. Jadi pertama itu automation. Automation itu ya mungkin otomasi. Jadi otomasi di sini mungkin cukup luas banget definisinya gitu. Mungkin kalau kita kerucutkan lagi ke dalam sisi teknologi, otomasi itu nggak cuma di QA teman-teman. Jadi otomasi itu cukup luas banget ya. Bahkan developer pun sebenarnya ngelakuin otomasi gitu. Jadi otomasinya mungkin kalau dari sisi developer bisa kayak unit test, lalu mereka bikin cron job dan sebagainya, itu kita sebut juga otomasi gitu. Nah mungkin kalau dari sisi infra team, DevOps, mereka bikin mungkin otomasi mereka lebih ke CI/CD, auto deployment dan sebagainya gitu. Itu kalau dari sisi teman-teman DevOps atau infrastruktur. Nah, kalau dari QA sendiri kita lebih mengerucutkan lagi dari yang tadi otomasinya sangat luas, kita kerucutkan lagi jadi ke otomasi testing. Jadi testing yang diotomasi gitu. Jadi balik lagi ke permasalahannya adalah kita ngelakuin 200 test case dan kita harus nge-execute atau kita harus ngelakuin testing atau skenario itu dengan upaya kita sendiri gitu. Kita ambil HP atau kita buka web browser, kita buka misalkan facebook.com, login dan sebagainya, kita ya per test case dan per steps kita harus melakukan itu secara manual atau dengan upaya kita sendiri gitu. Nah, dengan otomasi ini kita bakal memindahkan atau mungkin effort kita yang tadi kita secara manual ini, secara dengan upaya kita sendiri, biar mesin yang bekerja gitu. Jadi ntar sistem yang bakal ngejalanin rangkaian test cases yang sudah kita tentukan gitu. Misalkan 200 test case ya, kita convert tuh dari 200 test case itu ke dalam otomasi script. Nah ya simply ntar tinggal kita running and maintain aja tuh untuk otomasi scriptnya gitu. Jadi yang tadinya kita mesti luangin waktu buat ngelakuin manual testing gitu. Nah dengan adanya otomasi ini ya udah kita bisa berkurang nih beban kerja kita gitu. Nah tapi perlu diingat teman-teman bahwa otomasi ini nggak bisa replace manual testing gitu kan, 100% nggak bisa, karena ada memang mungkin secara experience saya ya ada beberapa fitur yang memang itu nggak bisa di-automate. Misal contoh sebenarnya bisa di-automate tapi cukup kompleks itu, kayak kita ngetes deep link di mobile gitu, itu cukup sulit untuk di-automate. Lalu ya memang ada beberapa case skenario yang sebenarnya nggak cocok gitu buat otomasi gitu. Jadi memang sebelum kita bikin otomasi itu kita menentukan nih fitur-fitur apa aja yang harus diotomasi atau di-convert ke otomasi testing gitu kan. Nah itu sekilas tentang background tentang otomasi testing. Lalu manfaatnya apa otomasi testing? Tentu ya manfaatnya teman-teman tadi itu kalau kita satu slide ke belakang itu related pain point atau mungkin problem dari quality assurance seperti apa. Nah manfaatnya adalah otomasi testing ini nge-solve 4 problem tadi di atas gitu. Secara eksekusi kita lebih cepat, lalu secara hasil itu lebih akurat gitu. Jadi automasi testing ini kita sebagai safety net-nya. Jadi maksudnya
robot nggak mungkin ngelakuin kesalahan kan, karena kita sudah mendefinisikan step-step apa aja, lalu ekspektasinya apa aja gitu. Nah, karena kita sudah menentukan ini semua, ketika ini di running ya berarti misalnya kita setnya bikin otomasi simple, misal satu skenario gitu, outputnya apa, misal outputnya A, berarti otomasi ini bakal selama kita running dan belum ada perubahan code, lalu ketika set running itu ya otomatis dia bakal merujuk ke ekspektasi yang kita sudah set tadi si A gitu. Jadi dia tuh nggak bakal adanya human error gitu, bakal prevent itu semua gitu sih. Oke, mungkin bisa di next. Oke, nah jadi kalau di di automation testing ini ada istilahnya test pyramid gitu. Jadi mungkin buat backgroundnya sendiri, di automation testing kan mungkin secara besar atau secara garis besar itu kita bisa mengotomasi apapun ya, baik itu website, mobile, Android, iOS, lalu API dan sebagainya gitu ya. Jadi masing-masing ini punya part tertentu ya, yang mana kalau kita sebut istilah itu tes piramid itu, kalau kita ngetes mobile, website, Android, iOS itu kita ada di level UI testing tuh yang paling atas gitu. Nah lalu kalau untuk API testing atau integration testing itu ada di yang tengah nih, yang middle ini, yang service atau integration itu. Nah yang terakhir itu ada unit test, tapi mostly unit test ini biasanya di-handle sama teman-teman developer gitu. Nah, terus maksudnya apa sih ini tes piramid itu? Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri sama sebelah kanan itu ada dua anak panah. Yang paling kiri itu lebih ke definisi sebuah integrasinya gitu. Jadi maksudnya adalah ketika itu di level UI otomatis ketika kita buka website itu udah inform API atau backend-nya gitu kan, buat dia nge-trigger ngasih request response gitu. Nah kalau unit test itu developer punya itu dia lebih ke per unit atau per functionnya aja gitu dari tes tersebut gitu. Jadi more isolation, maksudnya unit 1 atau unit A dengan unit B itu yang nggak integrated gitu. Nah kalau di integration atau service ini udah integrasi gitu. Misalkan kita mungkin ini lebih biasa kita kenal tuh kayak di microservice ya, maksudnya di sebuah website yang memang dia sudah pakai RESTful API, misal salah satu contohnya itu dia punya beberapa service kayak misalkan service user, misal service user lebih ke user login, user register dan sebagainya gitu. Nah misalkan dia ada service transaksi, nah kan ketika mau transaksi otomatis mesti login tuh. Nah ketika login itu butuh otorisasi atau autentikasi dari login gitu. Jadi kan itu lebih ke integrasi. Nah kalau dari sisi level UI kita nggak perlu ngetes integrasi dari sisi API-nya. Kita udah simply dari depan atau dari front end kita ngelakuin rangkaian tes itu udah ke-involve semuanya gitu. Jadi lebih integrasi. Nah balik ke anak panah yang sebelah kanan itu ada dolar sama kecepatan gitu. Jadi semakin bawah atau di level unit test itu dari execution time itu cukup cepat. Jadi ya mungkin beberapa tes itu dalam hitungan menit ya teman-teman. Di tengahnya mungkin lebih agak sedikit lama untuk service integration, tapi masih cukup affordable sih untuk waiting time-nya gitu. Lalu di level atas itu ada UI. UI itu memang kalau kita punya rangkaian test cases, beberapa test cases itu dia execution time-nya memang agak lama. Dan juga dari sisi cost ini relasinya adalah cost dimaksud di sini adalah dengan maintain ya. Jadi diasumsikan dengan maintain, lalu mungkin time execution-nya dan sebagainya gitu. Jadi maksudnya maintain di sini adalah kalau di unit test itu maintain-nya nggak sesering mungkin seperti di UI atau di API gitu. Kalau di UI otomatis ketika kita misalkan pakai Agile atau Scrum gitu kan, tiap 2 minggu pasti ada repetitive changing related design gitu. Otomatis kan yang tadinya kita skenario step-nya misalkan input email
email, password, klik login. Itu kan 3 step tuh. Ternyata jadi event nih. Jadi harus input email dulu, lalu klik next, input password, baru klik login. Nah itu kan berarti nambah 4 step tuh. Nah itu kita mesti maintain itu tuh. Itu kenapa cost-nya itu lebih tinggi di situ. Nah, definisi cost lagi dari sisi lain adalah ketika kita menggunakan automation testing ini di third-party tools untuk servernya gitu. Nah, ketika kita pakai third-party tools untuk servernya ini kan otomatis running time-nya jadi tinggi. Misalkan kita subscribe dengan 1000 menit gitu. Tetapi automation kita setiap running ini 100 menit. Berarti otomatis 1000 bagi 100 kan cuma 10 kali running gitu. Nah, ini jadi cukup tinggi biayanya di situ sih. Gitu. Ini related test pyramid-nya. Jadi ada pros and cons-nya dengan UI automation atau API automation gitu. Take itu service integration atau unit test-nya. Oke, mungkin bisa di next lagi. Oke, jadi how automation testing work. Jadi untuk di sesi kali ini, kalau dari saya sendiri lebih mengerucutkan akan membahas tentang automasi testing, tentang web automation gitu. Jadi kan seperti yang sudah dijelaskan di awal, automasi testing itu ada di beberapa platform gitu ya, API, Android, iOS, sama website gitu. Nah ini yang sesi ini yang tentang website gitu. Jadi cara kerjanya gimana sih gitu. Nah cara kerjanya adalah ya balik lagi, otomasi itu kan memerlukan sebuah script ya atau codingan gitu kan kita sebutnya. Nah itu test scriptnya itu pakai WebDriver client library gitu. Nah salah satu yang populernya adalah kita pakai Selenium gitu. Misalkan kita pakai Selenium, kita script berdasarkan frameworknya apa, bahasanya apa, frameworknya apa, itu nanti dia bakal interaksi dengan web driver gitu. Jadi web driver itu sesuai kita mau nge-running otomasinya itu di browser apa, apakah di Firefox, Chrome browser, atau di Opera atau mungkin Internet Explorer gitu. Nah itu drivernya sendiri tersedia juga di market atau di Google gitu kan. Itu open source semua sih untuk drivernya, untuk Selenium juga free kok gitu. Jadi dari Selenium dia bakal ngebaca script kita seperti apa. Misalkan kita punya satu test case lah, misal satu test case tentang login, dan kita udah definisikan di login bakal input email, input password, lalu klik login button gitu misal. Nah ini dari test script ini akan dibaca Selenium library, lalu perintah yang sudah kita tentukan ini akan dikirim via API ke web driver yang tadi kita sebutkan gitu. Misalkan di Chrome itu sebutannya Chrome driver gitu. Nah Chrome driver ini akan menerima request dari script yang tadi kita sudah buat gitu. Nah ketika dia sudah menerima request ini, ya dia bakal otomatis menjalankan perintah tersebut gitu. Misalkan kita pertamanya akan input email atau username dulu. Nah dia otomatis ya udah dia bakal input username-nya misal abj13 gitu. Nah terus perintah berikutnya apa? Password. Perintah berikutnya apa? Klik login. Nah ketika perintahnya sudah dapat semua, ya dia bakal tektokan nih dari web driver browser ke web client. Web client ini maksudnya kayak misalkan Facebook atau Google lah gitu. Jadi maksudnya web application-nya gitu. Nah dia bakal koneksinya circle sih berulang gitu. Pertama dia bakal ngirim input username udah diinput nih sama browser kita gitu. Udah input, dia bakal nanya lagi, ada lagi nggak nih requestnya? Oh ini input password, masukin passwordnya. Dia balik lagi nanya, ada lagi nggak? Ini login button ya. Jadi berulang terus gitu prosesnya sampai skenario kita itu selesai tereksekusi, dan hasilnya itu ntar bakal dikompil oleh web driver client library-nya gitu. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, jadi untuk toolsnya sendiri ada apa aja? Sebenarnya toolsnya sendiri banyak banget ya untuk otomasi testing ini gitu yang ada di market, baik itu yang open source ataupun yang berbayar gitu. Mungkin beberapa teman-teman QA familiar dengan Catalon. Itu dulunya waktu saya nyobain Catalon itu masih free sih, masih bener-bener free gitu. Paling beberapa fitur aja yang udah harus license-nya gitu. Tapi
sekarang kebanyakan katalog udah di license, jadi bisa dikategorikan ke aplikasi bayar gitu. Tapi penggunaannya dia cukup mudah juga gitu. Satu platform, satu framework bisa untuk seluruh platform gitu. Nah, untuk yang open source mungkin bisa kayak Cucumber, Watir, Robot Framework, Selenium, gitu, Appium dan sebagainya gitu, Shop UI. Nah, untuk ya tools yang berbayar ya mungkin kita manfaat keuntungannya adalah ya kita dapat kemudahan, terus dapat help dari CS kalau ada kesulitan dan sebagainya gitu. Kalau open source sama aja sih sebenarnya, pada dasarnya sama aja mau open source atau mau yang berbayar gitu. Semuanya prinsipnya sama, build automation gitu. Paling membedakan ntar dari sisi maintenance-nya aja sih. Terus dari resource-nya juga, kalau yang open source kita bisa searching atau nyari informasinya dari Google atau dari YouTube, Medium dan sebagainya gitu. Oke, itu bisa dilanjutkan. Nah, untuk robot framework sendiri komponennya ada apa aja nih gitu. Nah, kalau untuk framework sendiri kan tadi toolsnya ada banyak nih. Kita eliminasi, kita pakai robot framework gitu. Nah, kalau kita udah tentukan mau pakai robot framework, di dalam robot framework ini ada 4 komponen yang harus kita definisikan di script kita gitu. Yang pertama itu ada settings, variable, keyword, dan test case. Nah, untuk penamaan filenya sendiri cukup tambahin domain .robot aja. Untuk yang sebenarnya sesuai dengan skenario ataupun file yang akan kita inginkan gitu, namanya apa, misalkan login.robot. Nah, tapi saat ini dia bisa banyak test cases yang kita tentukan, misalkan test case, test case dan sebagainya gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut lagi Kak. Nah, untuk penggunaannya sendiri tadi sekali. Nah, ya. Oke, untuk penggunaannya sendiri ini seperti apa? Jadi ini sebenarnya robot framework dibanding framework lain itu, kalau robot framework dia udah bisa kan itu level language banget ya, maksudnya kita nggak mesti bikin fungsi-fungsi dan sebagainya buat suatu kayak melihat di sini ini cukup sederhana ya kalau dari sisi scriptnya itu kayak kita sangat cuma library, lalu ada kita library-nya apa, terus kita set up variable di sini. Tentunya yang kita teman-teman ini ya pernah belajar dulu itu variable itu suatu elemen yang menampung sebuah value gitu. Nah, untuk keyword sendiri dia itu kayak fungsi yang fungsi yang bisa kita panggil berulang kali di dalam test case gitu. Nah, untuk test case sendiri yang tadi disebutkan ini paling pertama dari file robotnya gitu. Apakah satu test case, 2 test case dan sebagainya itu ini kita bisa banyak test case di dalam satu file robot. Nah, selain itu juga jadi ini komponen yang dibutuhkan itu pasti frameworknya, lalu ada WebDriver library-nya pakai Selenium, jadi kita juga tuh library-nya pakai Selenium gitu. Dan pastinya kita robot framework ini tersedia di Java atau Python gitu, jadi kita bisa run robotnya ini bisa di Java atau Python. Nah, untuk referensinya sendiri seperti apa nanti ada di sini ada referensi juga sih, tapi ada juga di akhirnya juga. Untuk library-nya apa, keyword apa aja yang bisa kita gunakan di dalam robot framework ini kan seperti itu terhadap fungsi-fungsinya sendiri gitu. Oke, mungkin lanjut. Nah, untuk RF, jadi robot jadi bisa disingkat sama teman-teman itu RF sebutannya. Nah, untuk prosesnya sendiri kita yang di project ini kita pakai Python 2 atau 3 itu sama aja, tapi ya sama aja sih gitu. Nah, untuk tipnya sendiri itu tip itu Python installation package, jadi itu kayak semacam kalau kita mau setup
library atau framework itu kita pakai pip. Terus yang ketiga itu ada robot framework. Pastinya kita butuh robot framework library, jadi mesti diinstal via pip. Lalu ada Selenium library-nya gitu. Nah, Selenium library yang tadi dijelaskan di grafik itu dia sebagai interaksi antara test script yang kita buat dengan Selenium library yang nantinya akan dikirim ke web driver. Nah, terus yang selanjutnya tuh ada web driver. Jadi web driver ini kita masih tentukan nih, ini mau running di Safari kah atau di Internet Explorer, Opera, Chrome, Firefox dan sebagainya itu. Jadi masing-masing browser mereka punya web driver sendiri gitu dari developer atau dari tim providernya gitu. Misalkan di Chrome itu ada sebutannya Chrome driver, kalau di Firefox itu ada Gecko driver itu. Nah, mungkin ntar bisa di search sih. Nah, terakhir itu pasti kita butuh browser karena kita mau mengotomasi website atau tes web testing gitu ya. Oke, nah jadi kalau mungkin buat lebih detailnya, buat lebih jelasnya cara how to installation-nya bisa ke YouTube atau ke Google, karena kalau di sini dijelaskan waktunya nggak cukup sih, karena cukup banyak ya, mesti ya nggak banyak sih sebenarnya, ini cuma Python ya tiga item lah. Kalau web driver sama browser ini udah pasti mandatory sih di apapun frameworknya. Oke, nah untuk penggunaannya sendiri di robot framework seperti apa ya, kayak ini yang ada screen capture di slide ini. Itu misal saya punya satu test case namanya my test case, dia bakal membuka browser google.com. jadi pembatasnya atau rule-nya mungkin ya, how to play with robotnya itu misalkan kita itu mesti paling, misalkan ini kan di line 11 teman-teman itu kan test case ya, itu salah satu komponen yang tadi kita sebutkan gitu. Nah, lalu di line 12 itu my test case. Jadi rule-nya adalah ketika yang paling kiri atau itu nggak ada tab-nya, itu menamakan suatu keyword atau test case gitu. Nah, itu kita namain itu di line 12. Test case-nya apa? My test case misal. Nah, lalu dilanjut ke line 13 itu step-step step-step test cases yang akan kita eksekusi gitu. Nah, yang membedakan nama test case dan step itu ada tab. Maksudnya kalau ya tab yang ada di laptop teman-teman gitu. Jadi ketika line 12 kita selesai bikin nama test case, kan enter tuh. Nah, setelah enter teman-teman nggak bisa langsung bikin open browser gitu. Jadi mesti di tab dulu. Pencet tab keyword gitu, lalu nanti bakal kayak di line 13 nih ada gap-nya gitu kan. Ada gap space buat tab-nya. Jadi robot bakal mengenali bahwa open browser input text click element ini akan tereksekusi sebagai steps gitu, bukan test case name gitu. Nah, open browser ini apa? Ini salah satu keyword yang ada di robot framework gitu. Nah, ini menariknya dari robot framework, kita nggak mesti bikin suatu fungsi buat nge-launch sebuah web driver atau web browser gitu kan. Misalkan di Java kita pakai Selenium, kita kalau mau nge-launch browsernya, kita mesti bikin satu fungsi buat dia drivernya itu nge-trigger web browser gitu. Nah, itu nggak bisa dengan satu line code seperti robot framework gitu. Ya, ada beberapa line code buat dia nge-launch web browsernya. Nah, kalau di robot framework itu lebih simple ya, yang seperti saya sebutkan di awal, di robot framework itu lebih high level language. Kita simply tinggal pakai keyword yang sudah disediakan, yang keywordnya itu ada di dokumentasi robot framework itu banyak, itu bisa nanti dibaca-baca. Jadi kayak open browser, input text, click element, itu keyword-keyword yang ada di robot framework gitu. Jadi kita nggak mesti bikin fungsi-fungsi yang kayak input text, click element dan sebagainya, itu semuanya udah di wrap up sama robot framework ya. Judul aja framework ya, pasti related framework tuh udah template lah, kita tinggal pakai aja gitu, nggak perlu repot bikin dari awal gitu. Karena balik lagi di sini lebih ke kita pengen seperti butuh automation testingnya, makanya kita pakai robot framework gitu.
dan lebih mudah juga untuk implementasi sama teman-teman QA yang lainnya gitu. Oke, nah ini input text. Setelah input text itu, jadi kan tiap keyword atau tiap perintah itu pasti ada pembatas tab tadi lagi tuh, ada tabnya, selisih white space-nya gitu. Jadi ketika input text lalu di tab nanti bentuknya tuh your element expert id name etc. itu kita bakal input text kemana nih? Nah itu mesti kita dapetin dulu tuh elemennya dari web user yang kita punya gitu. Misalkan kita mau login di Facebook gitu kan, berarti kita mesti cari tahu dulu tuh username text field-nya itu apa value-nya gitu kan. Nah ya biasanya sih kalau kita teman-teman quality assurance itu cari tahunya tuh ya kalau di web browser cukup mudah, cukup simple gitu, cukup klik kanan di facebook.com lalu di inspect, lalu kita pakai kursor pointernya yang paling ke kiri atas itu, nanti kita arahkan tuh mau ke elemen mana, misal username text field gitu, diklik aja. Ntar misalkan kalau kita beruntung ya, QA-nya maksudnya testernya beruntung, itu bakal langsung ada ID-nya gitu. Nah ya simply kita cukup pakai ID-nya itu nama tersebut gitu. Tetapi ketika ID-nya nggak ada dan sebagainya, kita harus pakai expert. Nah ini expert ID name address itu sebagai unique identifier dari web element itu, biar kita bisa interaksi nih dari framework ke web browsernya seperti apa. Jadi kayak dia yang jembatan ini input text, berarti itu kan perintah buat input sesuatu ya. Nah inputnya kemana? Inputnya ke elemen yang sudah kita temukan tadi, value-nya apa gitu. Nah lalu kalau elemennya udah ketemu, misal nama ID-nya itu misal username text box misal. Nah lalu value-nya apa nih yang mau kita kirim ke situ? Nah value-nya adalah robot framework. Jadi ini ada tiga komponen untuk input text gitu. Ada input text dulu, keywordnya apa, lalu kedua itu elemennya apa, lalu yang ketiga yang paling kanan itu value-nya apa nih yang mau kita input ke text box itu gitu. Nah terus selanjutnya adalah klik elemen. Jadi klik elemen ini sama aja kayak input text atau open browser gitu. Ini udah keyword yang sudah disediakan sama si framework, sama si robot framework. Jadi kita tinggal pakai aja nih. Jadi klik elemen ini dia bakal ngeklik suatu elemen yang ada di web browser tersebut gitu. Apakah ya bisa ngeklik apa aja sih? Bisa ngeklik gambar, text field, button dan sebagainya gitu. Nah sintaksnya cukup mudah gitu. Cukup klik elemen, tab, lalu elemennya apakah expert, ID, name dan sebagainya, itu kita mesti cari tahu lagi nih kayak tadi web browser gitu. Kita tinggal di inspect, terus kita cari tahu ID atau expert dari elemen tersebut itu apa gitu. Nah untuk mencari tahu elemen itu biasanya lebih mudah itu kalau teman-teman yang mungkin familiar sama third party tools itu yang open source itu kayak ProPath atau Selector Hub itu ya kita tinggal pakai toolsnya dia tuh otomatis ketika kita klik suatu elemen itu elemennya bakal muncul semua tuh, baik itu expert, name, cost dan sebagainya. Jadi kita bisa pakai salah satu elemen tersebut buat kita taruh di framework kita gitu. Jadi lebih mudah lagi tuh dapetin elemennya gitu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, oke, jadi untuk kelebihan dan kekurangan atau mungkin pros and cons-nya kita pakai robot framework. Jadi kalau di robot framework sendiri kita itu keuntungannya adalah mudah ya, cukup mudah gitu, easy in some way, easy to install, high-level language. Kalau nggak ada waktu misalnya kita kepepet, kita butuh automation testing, itu kita bisa pakai robot framework karena robot framework itu udah available nih fungsi-fungsinya, jadi cukup cepat kita buat bikin automation testingnya gitu. Mungkin yang itu sih salah satu kelebihannya gitu. Terus yang kedua tuh high levelnya itu yang tadi kayak kita udah udah kita lihat bahwa sintaks dasar di robot framework itu cukup pakai keyword aja kan, kayak open browser, input text, klik elemen dan sebagainya gitu. Jadi kita nggak perlu
perlu lagi ya script coding per line harus gimana sih, dari elemen lalu elemen input teks dan sebagainya gitu. Lalu keuntungan kedua atau pros kedua adalah support data driven MBDD gitu. Jadi teman-teman kalau yang punya set of data buat mengeksekusi suatu test case yang biasanya pakai Excel atau dan lain-lain, kalau Robot Framework itu cukup simple juga template-nya. Jadi kita ada namanya data template, itu ada sintaks dasar juga di dokumentasi Robot Framework-nya itu ada. Itu kita makanya cukup one line code, lalu di bawahnya tuh ada datasetnya apa yang mau kita eksekusi. Jadi dataset itu maksudnya adalah ketika kita mau eksekusi login skenario, kita kan biasanya punya beberapa test case login ya, misal login with valid email dan password, login with valid email and with invalid password itu 2 dan sebagainya kan. Pasti login aja banyak kan kondisi-kondisi usernya gitu. Nah, maka dari itu kita bisa memanfaatkan data template ini nih buat nge-wrap up semua skenario itu di dalam test case gitu. Jadi itu fungsinya dari data template atau data driven ya. Nah, terus kedua yang masih selanjutnya juga ada BDD. Jadi mungkin teman-teman yang familiar dengan BDD, kita juga bisa implement BDD nih di dalam Robot Framework. Jadi BDD di sini maksudnya kayak jerkinnya ya, yang bisa for sure itu bisa kita terapkan jerkinnya, given, when, then, and dan sebagainya itu bisa kita terapkan di Robot Framework gitu. Nah, yang ketiga adalah Robot Framework ini atau framework ini bisa kita pakai di Java atau di Python gitu. Jadi tergantung preferable teman-teman nih mau setup environment-nya itu Java atau Python gitu. Tapi kalau untuk dari segi pengerjaan itu seperti yang di slide sebelumnya itu cukup mudah sih. Cukup manggil keyword-keyword yang sudah tersedia gitu. Jadi ini bisa dipakai di Java atau di Python gitu. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu satu framework untuk seluruh platform gitu. Jadi di Robot Framework ini kita bisa mengotomasi API, kita bisa mengotomasi mobile, Android atau iOS, lalu kita bisa mengotomasi website gitu, seperti yang tadi contoh tadi gitu. Jadi satu framework bisa buat seluruh platform. Mungkin mirip-mirip seperti Katalon ya, ininya kriterianya gitu. Bedanya kalau Robot Framework dia 100% open source atau free gitu. Oke, untuk kekurangannya atau cons-nya adalah less room for result improvement. Jadi kalau di Robot Framework itu result-nya atau summary atau mungkin laporannya dari test case yang kita execute itu udah automatically generate tuh sama Robot Framework gitu kan, HTML-nya, XML dan sebagainya. Jadi ketika kita buka reportnya itu bakal muncul tuh summary-nya gitu. Ini saya juga lupa kemarin, mohon maaf, attach reportnya seperti apa gitu. Jadi reportnya itu cukup sederhana banget gitu. Jadi untuk reportnya ini kita nggak tahu ya, as far as I know itu kalau di Robot Framework itu belum ada lagi namanya third party buat nge-custom si reportnya biar lebih bagus gitu dari sisi UI ataupun detailnya gitu. Dibanding sama tools sebelah gitu, kayak misalkan di Java itu ada beberapa third party buat custom reportnya kayak external report, auto report dan sebagainya, alur report dan sebagainya gitu. Jadi kalau di robot kita simply ya pakai report yang sudah defaultnya atau bawaan dari si Robot Framework-nya gitu. Nah, yang kedua adalah kompleksitasnya tuh makin sulit ketika kita banyak logic yang diperlukan di dalam test case gitu. Misal jadi isunya tuh bukan ke kompleksitasnya tapi ke susah buat dibaca skripnya. Kalau tadi kan cukup simpel tuh karena cuma beberapa step aja, maksudnya cukup nggak banyak kondisi-kondisi yang misalnya kita ada if usernya udah register apa belum, lalu nanti cek lagi kondisi berikutnya. Nah, misalkan contoh di register gitu kan, cek lagi umurnya bisa cukup apa enggak dan sebagainya. Itu kalau kondisinya banyak itu otomatis kan line code pasti banyak juga tuh. Nah itu paling kekurangannya di situ sih. Nanti kita agak sulit aja tuh buat ngebaca-baca skripnya. Tapi kalau cukup simple ya mungkin karena variatif juga ya, maksudnya
tergantung kitanya nih, kira-kira segini udah cukup apa enggak, maksudnya wah ini masih enak nih dibaca, yaudah deh tambahin lagi stepnya atau tambahin lagi kondisinya. Nah itu bisa sih, tergantung, karena kan beda-beda ya tiap orang gitu ngeliatnya. Nah yang terakhir adalah external library. Itu bukan sering ya, beberapa external library itu punya compatibility issue gitu. Jadi misal saya install di Python 3 sekian, lalu dengan robot framework sekian, lalu saya butuh library buat akses database, misal database pakai versi sekian, itu running well gitu di laptop saya gitu. Tetapi ketika teman saya install yang sama, misalkan dia patternnya versi 2 deh, misal robot frameworknya versi berapa, lalu dia mau install library yang sama kayak saya gitu, misalkan database library versi sekian lah gitu. Nah di laptop teman saya belum tentu juga tuh dia bakal running gitu buat dengan pakai library yang sama. Nah itu compatibility issue itu sih yang mesti diadres bareng-bareng sama sama tim kita gitu. Kita jadi mesti deal-dealan nih, oh lu pakai Python 3 robot sekian, ready sekian, database library sekian, itu running well, berarti yaudah deh samain aja gitu. Atau mungkin untuk next levelnya lebih advantage-nya itu kita bisa pakai file, jadi ya kita bisa running itu semua di dalam Docker gitu, atau di containerization, itu lebih mudah lagi sih. Oke, boleh dilanjutkan? Oh udah, ya mungkin ya itu sih kayaknya related automation testing sama robot framework. Tadinya sih saya rencana mau sedikit demo, tapi kayaknya waktunya juga udah lebih nih yang tersedia gitu. Jadi ya mungkin nanti buat teman-teman nextnya adalah bisa ke YouTube. Ya mungkin salah satu YouTube channelnya itu yang buat belajar robot framework itu maksudnya lebih detail, itu kayak di Ragapal dan sebagainya, itu ada penjelasan instalasinya gitu. Jadi lalu juga kalau teman-teman nonton keyword apa aja itu bisa ke Google atau Medium, itu banyak sih. Maksudnya penjelasan keywordnya, misalkan open browser itu kayak gimana prosesnya, input text, dokumen itu kayak gimana, itu bisa dari situ. Bisa juga teman-teman ikutan nih kelas dari Dojobox gitu, bisa sama expert-expert yang ada di sini buat menjelaskan lebih private atau lebih detailnya sih gitu. Mungkin itu aja sih dari saya ke Dojobox. Wah, keren banget materi yang sudah disampaikan oleh Kak Finaldi ya. Makin tambah penasaran nggak sih sama automation testing nih buat para dojobers? Seperti yang Kak Finaldi tadi bilang juga, buat teman yang masih penasaran atau mau tahu lebih banyak nih tentang automation testing maupun manual testing, kalian bisa langsung aja daftar ke Dojobox, ke komunitasnya yang dimana bakal mulai di tanggal 1 November 2021. Oke. Jadi langsung aja, mumpung ada voucher spesialnya juga, kalian juga bisa langsung klaim voucher yang tadi aku udah jelasin. Kalian bisa juga langsung hubungin ke Kak Enrico di link yang akan kita bagikan, atau bisa DM ke Instagram dojobox.id. Terima kasih banyak Kak Finaldi atas penjelasan materinya. Dari penjelasan tadi kita dapat banyak banget insight baru, ilmu baru mengenai automation testing, dari kegunaan automation testing yang diperlukan untuk melakukan test case yang banyak dengan manfaat agar tidak adanya pengulangan kerja, task switching yang tepat, menghindari human error dan overwhelm. Terus tadi juga Kak Finaldi menyebutkan kalau nggak semua case bisa di automation testing, untuk beberapa case itu juga nggak bisa. Terus Kak Finaldi juga udah menjelaskan definisi automation testing yang membuat cepat dan akurat dalam tes tersebut. Kita juga tadi udah mendapatkan ilmu tentang testing pyramid, how automation testing works, dari tools-nya automation testing yang ada di market, baik yang open source atau berbayar. Lalu juga ada komponen dan how to deal with robot framework, pro kontranya dari robot framework, bahkan sampai ke report robot frameworknya. Cuman sayang sekali karena kita waktunya terbatas, jadi memang tidak bisa demo. Jadi buat teman-teman yang emang penasaran banget dan ingin belajar lebih dalam lagi, kembali lagi, kalian harus banget ikut ke cohort 2-nya kita yang bakal diadain tanggal 1 November. Jadi buruan klaim vouchernya karena hanya ada 10. Nah, setelah itu
Nah, setelah kita dengerin materi tadi, mumpung kita hadirkan secara langsung nih Kak Fenaldi yang sudah berpengalaman dalam dunia QA. Untuk itu buat teman-teman yang mungkin masih penasaran atau ingin mengorek-ngorek lebih dalam nih ilmu dari Kak Fenaldi, boleh banget langsung untuk bertanya dengan cara raise hand dan on mic, atau biar lebih interaktif lagi dari rekan-rekan yang berhalangan on mic, bisa tanya di grup Telegram Dojobox Indonesia. Untuk question yang terbaik nanti akan dipilih oleh Kak Fenaldi dan berhak mendapatkan saldo OVO dari Dojobox. Oke, jadi ntar teman-teman yang kasih question nanti bakal dipilih nih sama Kak Fenaldi salah satunya yang paling baik dan menarik. Tuh. Nah, teman-teman bisa langsung aja taruh pertanyaannya di Dojobox Indonesia. Masuk nih Kak, udah ada 2 ya, ada dari Kak Wisnu sama dari Kak The Greatest Snowman. Oke, mungkin boleh disebutin namanya ya Kak, sama dari asalnya biar tahu juga Kak Fenaldinya yang tanya dari mana gitu. Oke, yang pertama mungkin langsung aja dari Kak Wisnu. Halo Kak, bagaimana cara memaintain robot framework dengan test case yang banyak, seperti apa ya? Mungkin bisa langsung dijawab aja Kak Fenaldi. Oke, terima kasih Kak Bella. Terima kasih juga nih Mas Wisnu untuk pertanyaannya, bagaimana kan maintenance robot framework dengan test yang banyak seperti apa gitu. Jadi baik lagi, tadi kan kita bisa pakai satu file robot buat memuat beberapa test cases gitu. Nah itu sebenarnya bisa dipecah tuh teman-teman sesuai modul atau fungsi dari aplikasinya seperti apa. Misal kita punya login register deh, misal yang depan yang gampang tuh. Nah, misalkan kita pakai satu file, misalkan login ada 50 test case, register ada 50 test case, kalau di satu file kan itu banyak banget tuh, bakal ada 100 test case. Nah, ya buat itu lebih mudah, ya kita tinggal dipecah aja tuh filenya, pakai satu file untuk login.robot, satu file lagi untuk register.robot gitu. Nah, jangan khawatir, 2 file itu juga bisa kita running secara dalam waktu yang bersama gitu. Maksudnya ketika kita running ya misalnya kita tentukan nih mau running yang login dulu atau yang register dulu, atau mungkin paralel dua-duanya secara simultaneous, itu juga bisa running paralel gitu. Jadi buat memecah biar lebih cepat lagi tuh execution time-nya gitu. Yang tadinya misalnya kita pakai satu file buat nge-execute 100 test case butuh 10 menit gitu misalnya, tapi ketika kita pecah jadi 2, kalau kita pakai di jalan secara bersama itu bisa jadi ya 5 menit atau mungkin 6 menit dan sebagainya gitu. Jadi lebih cepat lagi. Kurang lebih seperti itu sih Mas Wisnu, semoga menjawab. Nah itu tadi jawaban dari Kak Fenaldi ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi raise hand, mungkin ada yang raise hand tadi tapi belum terlihat ya tadi. Ada yang mau Mas bertanya lewat raise hand on mic gitu, dipersilahkan. Yang berani raise hand atau semuanya? Halo Kak. Ya. Saya dengan Wisnu. Pengen nanya lagi nih Mbak, untuk di robot framework itu ada kayak test runner-nya itu nggak sih untuk ngerunning semua test case-nya itu? Kan kayak tadi kan ada login ya kan, login ke robot, register dan robot, ntar tinggal milih aja dari yang mana itu yang jalan duluan. Apakah ada gitu ya test runner-nya itu? Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Jadi untuk di robot sendiri betul ada pasti hal-hal seperti itu ya, atau kita sebut istilah lainnya itu. Nah, kalau di robot framework itu kita bisa ada beberapa opsi buat ngerunnya itu seperti apa, orderingnya dan sebagainya itu. Jadi simply kalau kita pakai bawaannya aja, maksudnya pakai defaultnya aja, kita bisa pakai ordering dari robot command-nya gitu. Misalkan kita robot command buat mengeksekusi kan simply ya, misalkan pasti di command line buat ngerunnya itu. Jadi run itu via command line. Command-nya cukup mudah, cukup robot, terus nama file-nya apa, lalu dia bakal ke eksekusi itu.
Nah, tetapi pertanyaannya adalah ketika ini ada dua file nih. Nah, berarti gimana cara nge-run dua filenya ya? Kalau dari via command line itu cukup mudah. Jadi robot harusnya kan nama filenya apa? Tapi karena kita punya dua file yang berbeda yang mau kita running, ya cukup mudah, tinggal kita replace file name-nya pakai star atau pakai bintang gitu. Bintang.robot, otomatis dia bakal ngeksekusi semua file .robot yang ada di folder atau directory tersebut gitu. Nah, tetapi kalau kita mau pakai yang lebih advance, ada namanya pabot gitu. Jadi di pabot ini itu lebih advance lagi levelannya. Kita bisa pakai pabot suite names. Jadi pabot suite names itu kita bisa definisikan tuh di situ mau running berapa parallel testing, lalu kita mau running urutannya seperti apa nih. Kita mau eksekusi login dulu atau register dulu gitu. Nah, itu kita bisa tentukan tuh di pabot suite names. Nah, karena ini udah lebih atas lagi, jadi pabot ini butuh library tambahan lagi buat diinstal gitu. Beda halnya kayak kita pakai default command, misalkan robot start.robot, nah itu bakal running sesuai abjad, misalkan login sama R, TIR, berarti dua login ya runningnya gitu. Jadi sesuai abjadnya sih kalau yang default command, tapi kalau pakai pabot itu kita menentukan, tapi itu pakai library tambahan, bedanya di situ. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Finaldi. Ternyata banyak banget Kak Finaldi yang mau bertanya, semakin penasaran ya sama automation testing. Cuman sayangnya kita nggak bisa membacakan semua pertanyaan ya teman-teman, karena kita terbatas dengan waktu juga. Mungkin Kak Finaldi boleh memilih salah satu pertanyaan untuk dijawab, boleh sekali loh Kak Finaldi. Oke, mungkin pertanyaan yang dari ini, apakah testing seperti OTP test dan email verification test bisa dilakukan secara automation gitu? Nah, ini bisa tergantung tergantung kesepakatan antara developer gitu. Apakah OTP-nya itu bisa di-set secara statis gitu? Maksudnya misalkan OTP-nya, biasanya kan OTP dinamis ya, random integer atau random angka gitu. Tapi misalkan kita bisa ajak diskusi atau bikin kesepakatan sama stakeholder atau developer, ya kita minta tolong aja gitu biar buat dibikin static OTP. Jadi simply tinggal ketika kita udah di screen OTP, ya kita input text-nya ya input text OTP yang sudah ditentukan, apakah 111 atau 1456 gitu. Nah, tetapi ketika kita nggak dapatin kesepakatan itu, atau mungkin karena security issue atau security concern gitu kan, nah itu kita biasanya sih minta tolong request developernya buat bikinin service atau API buat get OTP gitu kan. Jadi mungkin ntar kita bisa pakai service itu buat ngedapetin OTP-nya dulu, lalu ntar OTP value yang udah kita dapetin dari API-nya kita input ke screen OTP yang ada pada saat itu gitu. Jadi kita bakal input sesuai real OTP-nya berapa gitu. Nah, seperti itu sih mungkin ininya. Nah, lalu untuk email verification test, maksudnya kalau email verification related dari produk atau company kita sendiri, itu kita sebenarnya bisa validate via API yang tersedia sih, pasti ada kan API buat ngirim emailnya gitu. Nah, tetapi kalau email verification test yang dimaksud adalah itu misalkan yang dari google.com itu cukup sulit sih untuk automate memastikan bahwa verification atau email tersebut sudah masuk apa belum di google.com-nya, Gmail-nya gitu maksudnya. Karena kalau kita sampai nge-automate Gmail-nya itu udah out of scope banget sih, dan itu lebih besar lagi scope-nya, waktunya dan sebagainya gitu. Itu sih kurang lebih. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Finaldi. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, ini ada yang raise hand, mungkin dipersilakan yang mau aja. Monggo Kak. Saya Andre. Saya memang suaranya putus-putus Kak. Ya. Mungkin Kak Andrea bisa Ya. Iya, tulisin aja pertanyaannya di grup Telegram, insya Allah nanti kalau misal waktunya tidak cukup,
Nanti kalau Kak Fenaldi ada waktu senggang bisa dibantu jawab lewat Telegram group. Oke deh. Boleh dari Kak Dani Ro. Monggo Kak. Ya, halo. Ya, Nggak jelas ya, Kak? ya jelas. Nah, saya Dani dari Kalimantan Timur. Mau nanya untuk hasil reportnya ini ada nggak ya contohnya? Jadi misalnya bisa kelihatan gitu error berapa, terus sukses atau error berapa gitu ada nggak ya? Jadi bisa langsung bisa dianalisis gitu. Biasanya kan kalau kita di web, saya cuma biasanya dilihat-lihat di konsol log aja gitu. Ya. Ya. Makasih, itu aja. Oke, Mas Dani. Oke, jadi ya ini saya juga kemarin bikinnya cukup kebut juga untuk PPT, jadi sampai kelupaan nih buat screenshot reportnya. Mohon maaf teman-teman. Jadi untuk reportnya sendiri bentuknya seperti apa, mungkin ntar bisa buka Google gitu ya. Ketik aja report robot framework gitu, nanti muncul tuh sampel report seperti apa. Nah, untuk yang bertanya tadi adalah apakah detail analisisnya, yaitu kalau saya bilang reportnya udah cukup, walaupun standar default dari robot framework kita udah cukup ya, dia bakal ngasih tahu jumlah eksekusinya berapa, lalu yang testnya berapa, yang fail berapa, execution time-nya apakah 1 menit, 2 menit dan sebagainya. Lalu ketika ada error, dia bakal ngasih tahu tuh errornya kenapa, apakah elemen knockdown atau mungkin keyword-nya duplikat dan sebagainya. Itu pasti ntar dikasih insight sama si report ini gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, kayak yang kita biasa ngeliat report dari Kemenlan atau dari sistem, itu kita udah cukup juga kalau dari report HTML-nya gitu, itu udah dari robot framework. Terima kasih Mas Dani sudah tetap. Oke, sayang sekali teman-teman, waktu kita terbatas, jadi tadi merupakan pertanyaan terakhir. Tapi teman-teman jangan khawatir, teman-teman yang sudah masuk ke grup Telegram Dojebox Indonesia dapat memberikan pertanyaannya melalui grup Telegram tersebut dan mungkin dapat dibantu dijawab oleh tim Dojebox maupun Kak Fenaldi yang mungkin kalau ada waktu tanya Kak Fenaldi nanti bisa dibantu dijawab di grup Telegram ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak Kak Fenaldi atas materi dan jawaban dari sesi Q&A ini. Karena sesi Q&A ini sudah berakhir, mungkin ada dua patah kata buat peserta webinar pada hari ini, Kak Fenaldi. Mungkin untuk sepatah-patah 2 katanya, mungkin saya lebih mau pesan sih ke teman-teman webinar kali ini gitu kan, yang mungkin baru akan memulai karir sebagai QA atau mungkin yang sudah menjadi QA tapi akan mengimplementasi atau bertransformasi ke automation testing gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi siapa? Mas Indra ya Mas Indra katakan bahwa kalau kita berkecimpung di dunia atau mungkin di tech company itu ya kita pasti akan mengimplementasi teknologi gitu yang tadinya masih manual ya, kita sekarang udah mulai familiar atau lebih hits dan dikenal dengan automation testing. Jadi ya lebih baik kita mengikuti ya, tapi mengimplementasi hal seperti ini gitu, karena ini pasti bermanfaat juga sih dari sisi pekerjaan, lalu skill set dan juga pasti portfolio-nya sih. Jadi jangan patah semangat sih buat belajar automation testing, karena pasti di awalnya berasa berat, tapi setelah kita bisa implement itu dengan baik, itu lebih berasa manfaatnya. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Fenaldi. Nah, itu teman-teman, jadi kalian jangan patah semangat untuk terus belajar hal-hal baru, apalagi di dunia quality assurance tentang automation testing maupun manual testing. Nah, kalian juga bisa belajar melalui Dojebox ini, karena Dojebox ini memiliki bootcamp yang bakal memberikan pengetahuan baru berhubungan dengan QA expert ini, dan untuk durasinya itu akan dilakukan selama 2 bulan, startnya dari awal November 2021. Kelas yang akan digunakan itu ada Zoom dan Google Classroom, dan kelas ini di luar office hours ya, jadi bisa banget nih buat teman-teman yang udah kerja, kakak-kakak yang udah mungkin sibuk kalau di pagi sampai sorenya, kelas ini tuh bisa diadain malam hari, jadi pasti nggak mengganggu jadwal kerjanya. Dan misalkan teman-teman berhalangan hadir,
mungkin ada acara atau agenda lain, teman-teman bakal tetap dapat record Zoom tiap kelas dan bahkan bisa diakses seumur hidup, yang mengartikan teman-teman bisa akses kelas ini teman-teman. Jadi walaupun udah kelar kelasnya, teman-teman bisa tetap akses Zoom-nya tiap hari gitu, jadi tetap bisa belajar terus. Makanya jangan sampai ketinggalan klaim voucher spesial kalian, karena hanya ada 10 pendaftar tercepat untuk bisa mengklaim voucher dengan pembelian seharga 1 juta dan akan mendapatkan voucher senilai 7,5 juta untuk bergabung dalam bootcamp Quality Assurance Engineer Cohort 2 Dojo Box yang akan diselenggarakan tanggal 1 November 2021. Jadi jangan sampai kelewatan, karena di sana pasti kalian juga bakal dibimbing dengan expert di bidangnya, tidak hanya dengan teori aja, tapi juga pasti dibimbing dengan prakteknya juga gitu, dan menemukan relasi baru. Karena cuman waktunya kita terbatas, jadi sayang sekali kita nggak bisa tanya banyak ke Kak Fenaldi, padahal banyak banget yang antusias nih buat tanya-tanya ke Kak Fenaldi. Tapi semoga kita bisa bertemu lagi dengan Kak Fenaldi di lain kesempatan, gitu ya teman-teman. Teman-teman jangan meninggalkan Zoom dulu ya teman-teman, karena kita akhirnya ada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Fenaldi yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmunya selalu membawa berkah dan bermanfaat untuk Kak Fenaldi maupun orang lain. Sebelum kita tutup acaranya, terlebih dahulu kita perlu dokumentasi ini dari webinar ini. Untuk teman-teman yang mau on-cam, dipersilahkan on-cam. Boleh panitia untuk di SS dari slide pertama, mungkin bisa dihitung ya tiap slide-nya biar kita tahu nih. Oke, teman-teman yang on-cam, oke. Boleh dihitung ya, Kak. Siapa nih yang SS nih, Kak? SS ya. Oke. Oke, semua 1, 2, 3. Next. Ada 4 slide ya. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak. Oh ya, jadi sebelum kita tutup ya, aku mau ingetin sekali lagi nih, teman-teman bisa masuk ke grup Dojo Box Indonesia di Telegram untuk bisa dapat informasi-informasi terbaru terkait dengan QA di Dojo Box. Dan untuk para peserta semuanya, jangan lupa untuk mengisi absensi sekaligus feedback kalian pada acara hari ini untuk dapetin sertifikat. Sambil kita nunggu, boleh nih aku mau tanya 2 orang aja, buat cewek atau cowok untuk menyampaikan kesan dan pesannya pada hari ini. Boleh raise hand, mungkin ada yang mau menyampaikan kesan dan pesannya pada hari ini. Ada Kak Nadia Hikmah, mungkin bisa menyampaikan kesan dan pesannya. Untuk pesannya, sih ya, jadi biar tahu ya. Jadi materi juga cukup menarik juga, itu biar buat bisa menambah kayak lebih kayak insight, terutama kan saya juga kerja di QA manual, tapi jadi biar bisa tahu minimal tentang QA operation seperti apa, framework atau tools yang dipakai, jadi apa saja kan. Thank you. Oke, terima kasih Kak Nadia. Mungkin satu lagi ya teman-teman buat memberikan kesan dan pesan tentang webinar pada hari ini. Mungkin Kak Wisnu Munawar boleh. Kak Wisnu. Ya, pertama-tama terima kasih untuk Pak Fenaldi dan Dojo Box untuk sudah memberikan webinar ini. Jadi kita bisa belajar mengenai robot framework. Jujur saya pertama kali mengenal nih untuk robot framework, dan juga mungkin akan lebih mendalami robot framework karena saya juga berkecimpung di dunia QA. Saya menggunakan Selenium, cuman untuk desktop saya masih mencari-cari gitu kan, dan ternyata untuk robot framework ini bisa digunakan.
Jadi ini untuk pembelajaran aja sih. Dan terima kasih juga. Oke, terima kasih Kak Wisnu. Jadi itu dia ya pesan dan kesan dari teman-teman juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah berantusias untuk belajar hal-hal baru tentang dunia quality assurance di Dojo Box. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang masih mau belajar lagi, masih banyak mau mengenal tentang quality assurance, nggak cuma sebatas di automation testing, tapi juga manual testing, langsung bisa daftar di cohort 2 dengan promo yang udah aku kasih tahu sebelumnya, di mana akan dimulai di tanggal 1 November ya. Kapan lagi sih bayar 1 juta tapi tetap dapat voucher senilai 7,5 juta. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Fenaldi yang udah berbagi ilmunya. Terima kasih banyak juga atas antusias teman-teman. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa mengisi form feedback dan absensi untuk bisa dapetin sertifikat. Dan jangan lupa juga untuk gunain voucher spesial dari kita sebelum kehabisan nih, karena hanya 10 orang bisa aja. Jangan lupa follow sosial media Dojo Box di @dojobox.id untuk ikutin terus update-update-nya mengenai event quality assurance. Aku memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam memandu webinar pada hari ini. Aku Bella Cita, pamit undur diri dan sampai jumpa di acara Dojo Box selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat selalu.